Nama saya Sujudin Ermayeli, tempat tanggal lahir Labala, 17 Juli 1955. Bahrudin Hasan Mayeli, tempat tanggal lahir Labala, 9 November 1960. Rumah adat Mayeli ini sebenarnya pada waktu dulu itu rumah kecil, untuk setiap sore dibakar lampu. Tapi setelah agama Islam masuk, baru dibangun ini rumah. Rumah ini tahun 1942 dibangun. Kalau untuk tiap tahunnya itu ke pemangku, kepala sukunya itu makan jagung baru. Dan kalau ada pernikahan anak-anak pemuda di dalam suku itu di luar kampung atau di dalam kampung, harus masuk ke sini perkenalkan diri bahwa ada penambahan komunitas. Kalau makan jagung itu ritualnya banyak. Pertama harus bikinnya di tempat keramat itu, di Muara Kali sana itu. Setelah ritual di situ, datang ke rumah sini, kepala sukunya di ritual lagi. Jadi bikin bakar jagung, terus dikunyah dengan ikan lorang ya. Kalau bahasa di sini ikan lorang yang kuning itu, sama mendike, ketimun ya. Ini semangka. Semangka, sama semangka dikunyah sama jagung, dikunyah, lalu air liurnya itu ditaruh di sini bilang kewina ya, kewina yang kunyah, taruh di kerabat satu lagi, Mayeli Atulangun itu, punya tangan baru dia yang bikin. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Simbol kekuatan loh. Kalau untuk macam penambahan komunitas dari luar itu, masuk rumah di pintu itu berhenti dulu. Jadi panggil namanya, dia menyahut, lalu masuk toko ya tuho, limu ya belimu. Itu maksudnya itu pegang tete di pangkuan. Sampai 3 kali baru dia masuk. Masuk lalu diantar ke kamar Atta Jawa itu. Perkenalkan bahwa ini penambahan komunitas baru. Kalau dilihat dari namanya Atta Jawa itu, Atta itu orang, Jawa itu orang Jawa. Jadi menurut cerita orang tua itu bahwa dia ini seorang putri yang berasal dari keraton Surakarta. Pada waktu itu Raja Mayeli datang ke keraton, pulangnya itu putri bungsunya hilang. Ternyata munculnya di sini. Tapi dengan kodrat Tuhan, dia berubah wujud jadi benda semacam ini. Dari Lepan Batang, lalu setelah tsunami Lepan Batang, Raja Mayeli lari bersama kerabatnya, lari sampai di sini. Itu dia menyusul kemudian. Yang dijaga oleh ular naga menurut orang tua. Sehingga lambang depan pintu itu ada ular naga itu. Itu tergantung Pak, tergantung dari lihat itu bocornya. Kalau dulu kita masih pakai daun kelapa, itu 4 tahun sekali ganti Pak. Tapi kalau kita pakai alang-alang memang lama. Kali terakhir ini kebetulan saya mendapat bantuan dari kebudayaan provinsi. Itu makanya saya robah semua, mulai dinding itu dulu kan robek sehingga kita pakai daun lontar. Atapnya kita pakai daun kelapa. Tapi setelah saya dapat bantuan itu,
saya robah lagi kembali ke asal. Atap jadi alang-alang, dinding kembali ke bulu. Kalau kerajaan Labala ini, kalau di Labala sini ini adat istiadat kita dari dulu itu ada 3 rumah yang besar itu. Jadi rumah suku Labala, suku Mayeli, sama suku Lamalebar. Jadi kalau ada peperangan atau ada urusan apa-apa itu, masyarakat itu diarahkan ke rumah besar Labala dulu, baru ke Lamalebar, turun ke Mayeli. Jadi itu mempunyai makna juga. Cuma maknanya itu kita tidak bisa sampaikan. Itu pada waktu itu Raja Ibrahim, Raja Baha bapaknya itu, waktu itu belum di sini Labala ini belum Islam, Pak. Tapi pedagang-pedagang Lamahala, Lamakera, Lohayong, Terong itu datang dagang sini ini kan mereka sudah Islam. Jadi Raja Baha tahu bahwa mereka Islam, cuma dia belum punya agama tentu. Akhirnya dia suruh itu anaknya Raja Ibrahim sekolah ke Alor. Sekolah di Alor, sambil sekolah menuntut agama Islam. Setelah selesai kan bapaknya suruh jemput pulang, ganti dia karena dia putra mahkota. Tapi ke sana dia malah tulis surat bahwa sampaikan bapaknya bahwa saya bisa pulang kalau Labala sudah bersih dari anjing dan babi. Akhirnya bapaknya ini bingung, saya harap-harap kamu untuk menggantikan saya kok. Akhirnya dia perintahkan bersihkan anjing babi itu. Setelah itu baru dia suruh orang sana jemput pulang. Pulang kebetulan dia sibuk dengan pemerintahan tuh, jadi sebagai dai itu kurang memadai ya. Dia karena kesibukan itu makanya umat tidak terurus. Dia ke Lamahala. Ke Lamahala dia minta Raja Ismail. Nah, itu mereka teman sama-sama sekolah di Alor. Minta dia bawa kita dua ke Habib Agel. Sampai di Habib Agel utus itu Baba Abdullah itu. Baba Abdullah itu orang Cina, dia Kristen di Kupang. Dia ikut Habib Agel masuk Islam. Setelah jadi dikirim ke sini untuk membina umat. Jadi imam pertama itu memang masjid ini, imam masjid pertama itu dia. Karena waktu itu Raja Ibrahim perintahkan, setelah dia ada dulu baru perintahkan masyarakat siapkan bahan ya apa itu. Jadi bangun itu masjid. Dari tukang-tukang itu yang tukang dari Lamahala, Olongkoli. Nah, sedangkan pembantu tukang itu Bumi, orang tua Bumi. Jadi dua-duanya itu dari Lamahala juga. Terus prasasti itu kan Bapak Olongkoli yang bikin. Waktu itu kan bangunan pertama itu kan ukuran sholatnya itu 10 kali 10, sedangkan teras 2 meter keliling. Tahun masih atap alang-alang. Terus tahun 1976 dirubah ganti atap seng. Tapi ruang sholat tetap 10 kali 10. Tahun 1992 ini dirombak macam sekarang ini 17,5 kali 17,5 tanpa teras. Jadi waktu 92 itu memang masih terpasang di masjid. Tapi 92 pembongkaran itu karena saya takut jangan sampai dimusnahkan, saya angkat bawa ke sini.